penyidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 telah berhasil menghentikan aktivitas produksi gelap yang selama ini disamarkan di balik modus sederhana namun profesional. Pelaku sebanyak 3 orang, 1 orang telah diamankan berinisial SES yang berperan sebagai pemodal dan membantu jalannya produksi narkotika. Kemudian 2 orang yang masih dalam pengejaran berinisial SR yang berperan sebagai koki, RL berperan sebagai pembantu produksi dan memasarkan hasil produksi berupa narkotika jenis sabu. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku dalam membuat narkotika jenis sabu ini dengan memanfaatkan sediaan farmasi jenis bronsitin sebanyak kurang lebih 9 dus atau 5.000 butir per dus yang diekstrak menjadi produferin sebagai bahan baku utama untuk diproses menjadi narkotika jenis sabu melalui proses destilasi dengan dibantu bahan-bahan zat kimia lainnya serta peralatan laboratorium. Para pelaku tidak menggunakan gudang besar atau pabrik untuk membuat narkotika. Mereka hanya membuat gubuk di kawasan terpencil di kaki Bukit Ngalau, Tarantang sebagai lokasi laboratorium rahasia. Lokasi yang jauh dari keramaian ini sengaja dipilih para pelaku untuk mengelabui mata masyarakat dan aparat penegak hukum. Pelaku ini sangat teliti dalam menyembunyikan jejak. Pemesanan bahan kimia, prekursor hingga peralatan laboratorium dilakukan secara daring atau online. Kemudian merakitnya secara mandiri di lokasi yang saat ini menjadi TKP clandestine laboratory. Menurut hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan aktivitas perbuatan narkotika melalui clandestine laboratory atau lab gelap sejak tahun 2025. Dalam penggerebekan tersebut, tim mengamankan berbagai bukti krusial yang menunjukkan skala produksi pelaku. Selain sabu siap edar, petugas menemukan tumpukan bahan kimia dengan perincian sebagai berikut. 1. Bahan kimia dalam bentuk cairan berjumlah 1.730 ml. 2. Bahan kimia dalam bentuk padatan berjumlah 585,44 gram. 3. Prekursor jenis toluen sebanyak 580 ml. 4. Prekursor jenis asam sulfat sebanyak 310 ml. Kemudian pengungkapan ini adalah buah dari penyelidikan intensif selama 2 bulan penuh berkat penelitian tim gabungan BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Polri dalam menganalisis data-data yang didapat. Akhirnya berhasil digerebek sebelum narkotika jenis sabu yang diproduksi lebih luas menjangkau masyarakat. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa produksi dan peredaran gelap narkotika tidak hanya ada di kota besar saja, namun sudah masuk ke pelosok-pelosok desa, bahkan pada wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh masyarakat. BNN RI mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan bahan kimia dalam jumlah yang tidak wajar atau kegiatan yang tidak lazim di lingkungannya. Kami tidak akan membiarkan celah sekecil apapun bagi peredaran narkotika. Penangkapan ini adalah komitmen nyata kami untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam press release ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari obatnya dimasak di sini dengan menggunakan bahan-bahan kimia, nanti menghasilkan sabu. Ini tempat untuk masaknya. Dimasak di sini. Udara alam lah ya. Jadi dia kristal. Prosesnya lebih lakukan kristalisasi. Ya, jadi dari sini kan masih mencair juga pada kristal. Atau cadangannya. Sudah bisa menyimpan barangnya. Bisa.
apalagi kalau kurang bagus karena prosesnya misalkan kurang baik gitu. Akhirnya belum banget.